terima kasih atas kehadirannya. Thank you untuk cast saya dan director saya Pak Guntur, all the cast and the crew. Film ini akan tayang minggu depan 15 Agustus menyambut kemerdekaan ya, hari Sabtu tanggal merah. Kita berharap bahwa film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton Indonesia. Oke, baik, kalau gitu kita mulai aja ya Pak ya, kita berbincang-bincang tentang film Dosen Gaib. Ini yang pertanyaan pertama untuk Pak Diraj ya. Kan urban legend Dosen Gaib ini sebenarnya nggak cuma ada di Semarang ya, kalau boleh dibilang hampir setiap kampus di Jakarta, termasuk kampus saya dulu ya di UI juga ada cerita tentang Dosen Gaib, tapi akhirnya yang diangkat ini yang viral kisah di Semarang ya Pak ya. Ini apa kira-kira yang membuat Pak Diraj ingin mengangkat cerita tentang Dosen Gaib ini menjadi sebuah film layar lebar? Ini awalnya kan dari trade ya, tahun 2016 gitu. Dan saya dan tim saya research bahwa di semua kampus sudah pernah dengar masalah Dosen Gaib ini. Semua mahasiswa lah pasti tahu gitu, pasti pernah dengar. Pernah dengar sih Pak, cuma nggak pernah lihat sih Pak. Iya. Jadi itu yang membuat pertama saya tertarik itu dulu dari ceritanya dulu gitu. Baru saya bicara dengan penulis saya Bu Evelyn, gimana kita mau angkat Dosen Gaib ini, tapi yang berbeda. Kita mau angkat tentang dosen killer juga, karena di setiap kampus kan pasti ada guru yang dosen yang galak ya. Dari itu kita develop 3-4 bulan, dan habis itu baru kebetulan Pak Guntur tertarik konsepnya, mulai dari situ. Oke, dan kira-kira Pak kalau dari produksi yang kali ini Pak, apa yang berbeda dari produksi film di company Pak? Selalu di company selalu pasti kita upgrade dari quality ya, dari production value. Film kemarin kita dapat 5,8 juta penonton, and pasti quality pasti kita naikkan terus, kita tingkatkan terus untuk dari segi cerita, skenario, main is the script first ya, scriptnya, terus dari production value-nya dan semuanya, segala teknisnya. Oke, boleh kita beri tepuk tangan ya untuk Pak Diraj. Di wibu kan nggak mandi, kalau boleh tahu berapa hari sih nggak mandinya buat seorang Andy ini? Itu aja sih, thank you. Mungkin yang babak belur kalian yang jawab ya. Ya, silakan. Gimana? Iya, kalau babak belur sih pasti ya, karena kan ada adegan yang berhubungan dengan action dan fisik gitu. Kebetulan juga kita memang adegannya pakai apa sih bahasanya, dummy ya, kayu itu tapi lumayan keras gitu. Jadi itu dipukul sampai hancur itu beneran ke badan kita. Gitu. Jadi kalau di take berkali-kali ya lumayan juga. Cuman tapi semuanya udah dipastikan kalau itu aman, dan kita juga sebagai aktor kita menyanggupi hal itu gitu. Jadi overall aman. Cuman kalau bengkak-bengkak dikit mah cowok biasa lah ya. Di mana bengkaknya? Di mana, di bagian mana? Ya memar-memar paling di sini, terus paling agak encok dikit karena lumayan adegannya lumayan banyak gitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan Wibu, gue bertahan 4 hari doang sih nggak mandinya. Sedangkan ibu-ibu yang lain di luar sana itu ada yang bertahan seminggu, ada yang seminggu lebih. Kayaknya emang gue harus belajar lebih banyak lagi tentang Wibu. Bukan wibu-wibu ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke, boleh tepuk. Brian. Kalau aku jujur aku nggak kuliah ya, jadi nggak tahu. Tapi dulu seingatku waktu aku SMA, aku pernah ketemu guru yang sangat-sangat killer. Jadi aku ingat banget guru sosiologi. Begitu masuk ruangan kelasku aja, dia langsung keluarin aura yang mencekam gitu. Kelihatan auranya itu hitam. Punya ini lain indigo juga? Enggak sih. Cuman kayak memancarkan aura hitam aja. Vibe-nya ya. Vibes-nya ya gitu. Jadi kayak emang kelihatan aja, wah ini guru galak banget. Kalau Ersya gimana kalau Ersya? Kalau aku kuliah tapi online. Jadi nggak ada tatap muka kan, dan nggak merasakan kayak suasana mencekam yang langsung berhadapan dengan dosen killer gitu. Cuman selama ini aku kuliah, untungnya nggak pernah dapat dosen yang galak sih, kayak semuanya baik dan suportif. Cuman lucunya, aku ada cerita lucu ketika kita lagi syuting dan
ada satu adegan di mana aku harus menyebutkan nama Pak Bakti, aku tiba-tiba menyebutannya Pak Guntur. Kenapa maksudnya? Karena Pak Guntur galak gitu. Kayaknya Pak Guntur killer kali ya. Di otak gue kayak udah terdoktrin gitu. Kayak, iya Pak Guntur. Terus kayak, salah ya gue ngomongin. Tapi Pak Guntur galak akhirnya apa di lokasi? Enggak, tuh. Dia sendiri yang Enggaknya baik. kayaknya agak terpaksa gitu loh, enggaknya kayaknya. Enggak. Pak Guntur baik banget kok di lokasi. Oke, kalau gitu. Baik, selanjutnya ini pertanyaan untuk Andy ya, kan karakternya di sini beda banget. Gimana sih gimana mendalami karakter kamu di film ini? Mendalami karakter, jujur ini menarik banget sih. Ini karakter yang sangat unik dan beda buat aku pribadi. Dan aku banyak banget riset juga untuk karakter satu ini. Dari mulai gak mandi, dari mulai pokoknya jorok-jorok deh udah dilakuin semuanya. Terus kayak mulai dari gaya bahasa, gaya berbicara, even dari gerak tubuh itu udah di riset semuanya. Dan makasih juga buat Om Guntur karena Om Guntur ngasih ruang yang luas banget buat kita explore, kita bisa nyari karakternya sendiri sampai benar-benar ketemu. Ya kurang lebih itu sih proses yang sangat menyenangkan. Oke, nah ini kalau pertanyaan selanjutnya ini untuk Anet ya. Ini kalau kita lihat tadi kan ya teman-teman di film Dosen Gaib ini di akhir-akhirnya ya sebelum cerita itu kan banyak muncul artikel-artikel larangan pemerintah melarang dosen bersifat killer and the brain. Terus salah satu yang di garis bawah tadi adalah mental health ya. Ini kan kalau di film ini tadi kita ngeliat Anet itu kayaknya dari awal sampai akhir tuh tertekan banget, depresi banget ya. Kayaknya kena mental banget gitu kalau anaknya gitu di film ini ya. Ini gimana menjiwai seorang yang punya kesehatan mental tertekan? Jujur ini juga baru pertama kali ya dapat karakter yang sangat tertekan, yang Maya ini kan karakternya punya ansiat sendiri, gak pernah bisa tenang. Dan kalau misalnya kalian lihat emang dari awal scene sampai Maya nggak ada emang ansiat mulu ya. Nah cara aku mendalaminya sih ya sama seperti teman-teman yang lain, aku observasi. Kebetulan juga aku ada teman aku yang jurusannya di psikolog, jadi aku sempat nanya gimana sih orang ansiat, karena ya mungkin aku juga pernah punya ansiat aku sendiri tapi nggak tertekan Maya gitu. Jadi ya seperti itu kira-kira, dan banyak nonton aja sih Kak, sama banyak diskusi sama Bapak sutradara, semuanya aku lakuin di situ. Oke, ya boleh kita berikan tepuk tangan.